Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Kali ini saya akan menunjukkan cara menghitung harga jual supaya kita nggak boncos karena dipotong biaya admin. Sebelum masuk ke cara hitung harga jual, saya rinci dulu komponen yang perlu kita perhitungkan ya. Komponen pertama adalah harga modal. Untuk teman-teman dropshipper, harga modal berarti harga beli produk dari supplier. Misalkan jual baju, harga beli dari suppliernya adalah 50.000. Maka harga modal bisa kita hitung 50.000 tersebut. Sebenarnya sih kalau mau hitung biaya kuota juga bisa, tapi sedikit sulit ya. Jadi kita anggap saja dulu kuota jualan masih nebeng dengan kuota sehari-hari. Jadi nggak kita hitung. Lain halnya untuk teman-teman yang stok barang sendiri di rumah. Harga modal tidak sama dengan harga beli produk, karena ada komponen lain, yaitu biaya ongkir dari supplier ke rumah kita dan biaya packing atau biaya operasional lainnya. Begini cara hitung harga modal untuk teman-teman yang stok barang. Misalkan harga satu baju 50.000, ongkir dari supplier ke rumah kita untuk 1 kilo 10.000. Kalau kita cuma beli satu baju, artinya total modal baju tersebut adalah 60.000. Makanya untuk teman-teman yang stok barang, beli produknya harus dimaksimalin ongkirnya ya, supaya modalnya jadi nggak kemahalan karena ongkir. Misalkan 1 kilo muat 4 baju, maka kita belilah 4 baju. Jadi total harga beli kita itu 4 kali 50.000 ditambah ongkirnya masih 1 kilo 10.000 sama dengan 210.000. Jadi untuk satu baju harga belinya menjadi 210.000 dibagi 4 yaitu 52.500. Angka 52.500 ini belum jadi harga modal ya, karena untuk jual produk ini kan teman-teman harus packing sendiri tuh. Anggap saja untuk menjual satu baju butuh plastik packing senilai Rp1.000. Lalu untuk lakban dan kertas alamat misalkan 500. Untuk bensin antar paket, kalau misalkan nggak di pick up, kita hitung saja Rp1.000. Jadi total biayanya 2.500. Nah, modal kita untuk satu baju jadi sebenarnya 52.500 ditambah 2.500 yaitu 55.000. Kalau nanti teman-teman pakai iklan berbayar harus diperhitungkan juga. Tapi kita anggap saja masih pakai fitur yang naikin produk per 4 jam ya, jadi biaya iklannya belum ada. Komponen kedua adalah laba bersih yang kita inginkan berapa persen. Komponen terakhir yang kita hitung adalah biaya admin dari marketplace tempat kita berjualan. Misalkan jualan di Shopee, itu kan sekarang biayanya lumayan ya. Untuk rincian biaya admin dan biaya layanan Shopee ada di video saya yang ini. Oke, setelah ada komponen harga modal, laba yang kita inginkan, dan biaya marketplace, sekarang kita hitung berapa harga jualnya ya. Kalau yang umum katanya tinggal dijumlah-jumlahin aja tuh ketiga komponen tersebut. Tapi ternyata di video pendek saya yang ini bisa kelihatan kalau cara itu kurang tepat. Laba kita pasti jadi kurang dari yang kita harapkan di awal. Kok bisa ya? Lalu gimana dong cara hitung yang pas? Nah, sebelum saya bocorin caranya, boleh klik subscribe dulu gak? Lalu jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya. Jadi nanti kalau saya upload video baru teman-teman gak ketinggalan. Sekalian boleh juga ambil pensil dan kertas, siapa tahu pengen dicatat nih rumusnya. Canda ya rumus. Oke, kita masuk ke perhitungan ya. Misalkan kita penjual baru non-star tapi ikut program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Maka biaya yang akan timbul adalah yang pertama, biaya admin non-star 1,6%. Sebenarnya biaya ini masih gratis kalau belum 100 pesanan. Tapi kita hitung saja supaya kalau sudah 100 pesanan, teman-teman nggak harus hitung ulang lagi harga jualnya. Lalu ada biaya gratis ongkir ekstra 4% dan biaya cashback ekstranya 1,4%. Jadi total biayanya adalah 7%. Lalu misalkan kita mau laba bersihnya adalah 10%. Dan modal kita 100.000. Maka harga jualnya adalah harga beli dikali dengan 100% ditambah dengan 10% keuntungan kita, lalu dibagi dengan 100% dikurang dulu 7% yaitu biaya. Jadi hasilnya 100.000
dikali 110% dibagi 93% sama dengan 118.279. Sekarang kita coba hitung balik ya. Misalkan ada penjualan seharga produk tersebut yaitu 118.279. Bener nggak ya keuntungan bersih kita 10%? Oke, harga produknya kan 118.279. Lalu total biaya admin dan biaya layanan tadi 7%. Berarti kita akan dipotong 8.279. Jadi yang akan kita terima bersih adalah 110.000. Modal kita 100.000, berarti laba bersihnya 10.000. Benar ya, 10% dari harga modal. Nah, kalau teman-teman gak ikut program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra, berarti yang dihitung hanya biaya admin non-star saja yang 1,6%. Berarti perhitungannya bisa disesuaikan sendiri ya. Pun dengan laba yang diinginkan, misalkan mau 15% atau 20% atau 25%, bisa teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, kan bener kan, harus dicatat. Biasanya ada pertanyaan nih, terus gimana dong Kak nentuin laba bersihnya? Saya mau 10% atau 20% atau 30%, itu gimana ya? Ada beberapa hal yang memang harus kita pertimbangkan untuk menentukan berapa persen laba bersih yang kita inginkan. Yang pertama adalah harga pasar. Jadi kita harus riset dulu nih. Misalkan kita jual bajunya gamis. Kita riset dulu di Shopee rata-rata harga gamis yang sama dengan bahan yang kita jual itu di range harga berapa. Kalau misalkan setelah kita hitung-hitung pakai laba 10% tadi harganya sekitar 118.000 dan harga di Shopee itu memang kisaran 100 sampai 150.000, berarti masih masuk akal, masih di range harga pasar. Tapi kalau ternyata harga gamis dengan bahan yang sama di Shopee itu sekitar 200 sampai 250.000, berarti laba 10% itu masih terlalu rendah. Teman-teman bisa naikkan lagi labanya, dihitung ulang supaya nanti dapat harga jualnya di range harga pasar yang 200 sampai 250.000. Begitu juga kalau ternyata harganya kok lebih mahal banget dari harga pasar. Kita harus turunkan persentase labanya supaya masuk ke harga pasar. Nah, selain harga pasar, kita juga harus perhatikan apakah produk yang kita jual itu ada ketentuan tertentu dari produsennya. Misalkan untuk gamis yang sudah branded itu biasanya kan ada ketentuan harga ecer terendahnya berapa dan harga ecer tertingginya berapa. Jadi kita harus harga jualnya di antara range harga ecer terendah dan harga ecer tertinggi. Tidak boleh di luar range itu. Oke, kayaknya cukup sekian video tentang cara menghitung harga jual. Kalau teman-teman masih bingung, boleh tanya di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke media sosial teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.